Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng suping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh tidak berasa H-1 atau tepatnya besok tanggal 18 Februari 2026 akan menjadi satu momen yang bersejarah. Apakah kita akan menangis karena bahagia atau akan menangis karena terluka gitu ya. Namun yang sudah jelas dan sudah pasti salah satu tim antara Persib Bandung atau Ratchaburi FC yang akan melangkah ke babak selanjutnya atau yang akan masuk ke fase 8 besar. Ya kita doakan saja, ngadoa cing kerep gitu ya untuk Persib Bandung bisa remontada di GBLA. Ya apapun bisa terjadi teman-teman, karena sepak bola itu masih ada 90 menit di leg kedua besok. Jadi apapun itu kita tetap dukung Persib Bandung, kita kasih support yang positif dan tetap menteror Ratchaburi FC sesuai arahan Kang Aditya gitu ya. Jadi ya lumayan lah, sekarang sudah rame tuh media sosial dari Ratchaburi gitu ya, yang mana ya mudah-mudahan pemain-pemainnya membaca jadi biar setidaknya menurunkan mental mereka. Nah ini ya hari ini official training untuk kedua kesebelasan baik Persib Bandung di pagi hari ini, Ratchaburi di sore atau malam hari nanti. Dan ya kita doakan sajalah besok dengan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, hasil yang membawa Persib Bandung menuai sejarah lagi atau memulai fase di babak selanjutnya gitu ya. Nah ini juga ada sebelumnya pertanyaan kemarin banyak banget teman-teman yang menyatakan bahwa Kang benar atau tidak di media sosial muncul gitu ya, beredar gaji dari Robert Rene Albert yang katanya walaupun sudah tidak melatih Persib Bandung, orangnya sudah tidak ada di Persib tapi masih digaji katanya. Nah ini benar atau tidak ya, kemarin lumayan nuju tedamang gitu ya, nuju rada hareeng lah kemarin itu. Jadi pas begitu baca, wah masa sih gitu ya, pas diliatin untuk daftar gajinya, wah lumayan juga gitu ya teman-teman, 3M gitu untuk 10 bulan. Nah ini apakah benar atau tidak, kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu ya, ini beneran nggak gitu ya untuk gajinya segini, atau ini beneran ada atau hanya hoax gitu. Nah ini kita belum bisa konfirmasi teman-teman, karena ya di luar kesiapan Persib Bandung menghadapi Ratchaburi besok gitu ya. Jadi ini hanya selentingan saja. Namun yang jelas begini teman-teman, untuk gaji seseorang, jangankan pelatih gitu ya, ini kok bisa bocor, kita herannya kok bisa bocor gitu ya. Ini pun kalau kita sesama temen nanya satu pekerjaan di satu perusahaan gitu ya, nanya maneh sabaraha gajina, kadang suka malu gitu ngasih taunya gitu ya. Nah ini kok bisa bocor ya, makanya siapa yang membocorkan dan siapa yang pertama kali mengupload. Dan ya walaupun kita tahu pertama kali ada yang mengupload gitu ya untuk ya bukan Bobotoh teman-teman, sekali lagi yang memposting untuk postingan gaji Robert Rene Albert ini bukan dari Bobotoh dan juga bukan akun fanbase dari Persib Bandung. Nah ini siapa ya teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya. Tapi yang jelas kenapa bisa bocor dan mereka bisa nerima salinan ini, berarti ya ada yang membocorkan dari dalam gitu ya. Namun yang jelas gini, untuk kita pernah membahas mengenai Robert Rene Albert ini di tahun 2022. Jadi kurang lebih ya 3,5 sampai 4 tahun yang lalu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, kita coba kasih gambaran saja yang sederhana, yang mudah dipahami gitu ya. Biar tidak terdistract atau tidak terbawa kusakaba-kaba. Nah, pertama gini teman-teman, untuk Robert Rene Albert itu kenapa sampai misalkan benar ya sampai digaji, kita tahu gitu ya, Robert Rene Albert masih mendapatkan haknya walaupun kita nggak tahu nominalnya berapa. Jadi yang beredar ini kita
tidak bisa memastikan keasliannya benar atau tidak, tapi yang bisa kita pastikan bahwa Robert Rene Albert apakah masih menerima gaji atau tidak setelah dipaksa diberhentikan oleh manajemen Persib Bandung. Jawabannya iya, Robert Rene Albert masih mendapatkan haknya. Nah, ini akan kita coba bahas biar tidak gagal paham. Dari tahun 2019, Robert Rene Albert kan masuk ke Persib itu tahun 2019 ketika memberesin kekacauan yang ada di skuad Persib Bandung waktu itu, karena kan Miljan Radovic waktu itu sebelum masuk Robert Rene Albert ini memang didesak mundur oleh Bobotoh yang awalnya from hero to zero gitu ya. Jadi kalau menjadi seorang pemain oke-oke aja, bagus waktu itu, jadi superhero lah untuk Bobotoh. Tapi begitu jadi pelatih kepala Persib Bandung ini gagal total, gatot katanya gitu ya. Makanya dituntut mundur. Nah, mungkin ya itulah puncak pertama kekesalan Bobotoh karena tidak bisa membawa Persib Bandung ke level yang lebih tinggi. Masuklah direkrut Robert Rene Albert, memberikan satu harapan baru buat teman-teman Bobotoh yang pada saat itu di tahun 2019 ketika memulai kompetisi, Robert Rene Albert membawa Persib Bandung berada di posisi 6 klasmen akhir, dan ini tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang buruk juga. Jadi tengah-tengah, di papan tengah, di middle gitu ya, di papan tengah yang mana ya tenanaon gitu ya. Waktu itu Bobotoh ya welcome saja karena ini juga masih banyak problematika di Persib Bandung, dari mulai skuadnya agak sedikit terganggu gitu ya, dari mulai manajemen juga mungkin masih gerusak-gerusuk ya, nyari pola yang buat kedepannya bagaimana gitu ya. Nah, ini memang 2019 ini menjadi titik balik pembelajaran yang paling berarti lah kalau menurut kami gitu ya teman-teman, untuk perjalanan Persib ke depannya. Baik, lanjut dari 2019 masuk ke 2020. Nah, 2020 ini itu Robert Rene Albert melakukan perubahan cukup besar gitu ya. Kita harus akui untuk pembelian pemain Robert Rene Albert dari mulai striker dan juga lini tengahnya luar biasa bagus. Sejauh ini baru Robert Rene Albert yang membeli pemain asing, terutama lini tengah dan lini depan ini cukup efektif yang bermain di Persib Bandung, teman-teman. Itu harus kita akui. Jadi di tahun 2020 Robert Rene Albert membawa Persib Bandung memenangkan beberapa pertandingan awal sehingga waktu itu Persib berada di puncak klasmen. Jadi tahun 2020 Persib sedang ada di puncak klasmen, tiba-tiba boom, Covid datang, teman-teman. Liga bubar, pemain nggak jelas nasibnya, beberapa kembali ke negaranya atau bermain di liga yang lain, beberapa keluar, dan ya sedang tidak kondusif lah suasana finansial pada saat itu. Bukan Persib Bandung saja, tapi seluruh tim, bukan di Indonesia tapi di dunia juga, teman-teman. Walaupun ya punya caranya masing-masing gitu ya, masing-masing dunia, tapi Liga Indonesia otomatis bubar jalan tahun 2020. Nah, ini masuk ke 2021 ya, Robert Rene Albert masih dengan Persib Bandung karena ya di kontrak waktu itu masih satu tahun gitu ya. Nah, ini yang mana masuk di tahun 2021 waktu itu setelah suasana satu tahun kurang lebih Covid sudah mulai bisa teratasi, ada sistem bubble 2021 dimulai dari Piala Menpora waktu itu gitu ya. Piala Menpora, Persib Bandung ikutan sampai puncak final, kalah dari Persija Jakarta. 2021 Piala Menpora Persib Bandung runner up gitu ya. Jadi 2019 Persib peringkat 6, 2020 Persib sedang ada di puncak klasmen tapi liga dihentikan. Lalu 2021 Piala Menpora Persib Bandung runner up gitu ya. Dan di tahun yang sama di 2021 Robert Rene Albert membawa liga ketika dimulai waktu itu sistem bubble ya, Persib berhasil menyabat untuk juara 2 lagi, jadi runner up lagi gitu ya. Di Liga 2021-2022 Liga Persib Bandung menyabat posisi runner up. Nah, waktu itu kondisinya luar biasa, teman-teman, dengan keadaan finansial yang acak kadut gitu ya, tapi alhamdulillah Persib Bandung masih bisa memenuhi kewajibannya terhadap pemain juga ya, walaupun ada yang kabur, ada yang ini, ada yang itu, ya tetap kita bisa menjaga kondisivitas di dalam tim gitu ya. Nah, ini juga
ya berbagai macam keadaan waktu itulah, drama COVID gitu ya. Tapi dengan ya Persib finish di runner up tahun 2021 ini ya menjadikan Bobotoh oke, katanya nih Robert Rene Albert gitu ya. Manajemen Persib Bandung tidak ragu-ragu langsung mengganjar 3 tahun untuk Robert Rene Albert kontraknya di Persib Bandung. Nah, waktu itu sempat wah ini 3 tahun gitu ya. Ternyata waktu itu Pak Teddy Cahyono memberikan keterangan bahwa Persib menjadi pionir katanya satu-satunya yang berani mengontrak jangka panjang pelatih asing, apalagi gitu ya di Liga Indonesia. Waktu itu ya kan biasa kalau pelatih mah hanya setahun kadang 6 bulan gitu ya, tapi Persib Bandung menjadi satu pionir karena ingin waktu itu mengembangkan jangka panjang. Menurut Pak Teddy Cahyono, kita harus punya kerangka katanya untuk jangka panjang, jadi tidak bisa setahun ganti pelatih, ganti pemain, ganti pondasi dan begitu seterusnya. Jadi Pak Teddy Cahyono waktu itu ingin jangka panjang mengontrak pelatih itu membangun pondasi, dan alhamdulillah gitu ya, memang ya masing-masing manajemen punya kelebihan kekurangannya. Jadi pondasi Pak Teddy Cahyono dipakai sampai dengan musim kemarin oleh Bojan Hodak gitu ya. Nah, ini juga dari 2021-2022 Persib runner up. 2022 ada namanya Piala Presiden. Persib waktu itu hanya masuk sampai dengan perempat final. Nah, di sini yang mulai sedikit bergoncang teman-teman, emosi daripada Bobotoh gitu ya. Entah dari mana, tapi ya gitu ya. Udah 3 musim di Persib tapi tidak membawa perubahan yang signifikan gitu, hanya runner up, perempat final. Nah, masalahnya waktu itu yang menjadi emosi Bobotoh, di saat perempat final ini Persib hanya lolos perempat final di tahun 2022 Piala Presiden pramusim gitu ya, sebelum liga dimulai. Pak Teddy Cahyono kembali menyodorkan kontrak perpanjangan 1 tahun kepada Robert Rene Albert sampai dengan tahun 2025. Nah, inilah puncaknya, boom gitu ya. Benar, begitu liga dimulai, 3 laga awal Persib Bandung tidak pernah meraih kemenangan, dan di laga perdana di saat lepas dari sistem bubble gitu ya, tahun 2022 saya masih ingat ketika nonton pertama kali di GBLA itu dengan keluarga gitu ya, nonton Persib Bandung menghadapi Madura, Persib Bandung kalah dari Madura gitu ya. Nah, ini wah sok banget, itu penonton juga masih sedikit di GBLA waktu itu, masih hitungan berapa ribu lah gitu ya, 5.000 atau 6.000 penonton. Itu juga udah termasuk banyak banget, kalau nggak salah kurang dari 6.000, karena perdana Liga 1 boleh gitu ya ada penonton lagi, dan ya kalah waktu itu. Jadi 3 laga awal kalah. Nah, disitulah tuntutan Bobotoh turun ke geraha, turun ke jalan, menuntut Robert Rene Albert turun gitu teman-teman dari jabatannya menjadi pelatih kepala Persib Bandung. Di situ apa yang terjadi? Yang kita dengar teman-teman bahwa Robert Rene Albert ya memang tidak bisa turun begitu saja karena kontraknya panjang teman-teman, kontrak sampai 2025 dari 2022 gitu ya, sehingga ya masih ada sisa 3 tahun kurang lebih gitu ya. Nah, 3 tahun ini kalau dikalkulasikan misalkan dipecat oleh Persib Bandung gitu ya, Robert Rene Albert dipecat Persib Bandung, itu nominalnya nggak main-main teman-teman, penaltinya yang harus dibayarkan ke Robert Rene Albert, karena waktu itu juga kondisi belum kondusif gitu ya, karena baru dari COVID, Persib juga nggak kayak sekarang gitu ya, maksudnya bonafit, finansialnya tidak seenak sekarang lah. Kemarin juga beberapa tahun yang lalu juga, atau dari bertahun-tahun yang lalu juga sudah enakan, tapi ya belum senetral seperti saat inilah gitu ya, masih turun naik. Nah, pada saat itu nggak bisa Persib kalau memang mecat ya kompensasinya juga mungkin uangnya kurang atau memang bagaimana gitu ya, karena balancingnya finansial tuh harus sesuai gitu. Makanya ya nggak, kalau mundur, kalau salah satunya mungkin kesepakatan Robert Rene Albert dengan Persib Bandung, kesepakatannya oke, saya mundur tapi tetap kompensasi dibayar walaupun dicicil. Nah, yang kami dengar teman-teman pada saat tahun 2022 itu, seandainya Robert Rene Albert itu menandatangani dengan tim lain atau melatih tim lain, maka ya kesepakatan pembayaran insentif itu berkurang gitu ya, karena Persib tidak bisa membayarkan full
gaji Robert dan Albert selama 3 tahun sisanya 100% itu nggak bisa. Jadi deal-dealannya kemungkinan ya sudah Robert dan Albert kita pinjam lisensinya untuk main di Asia atau lisensinya ketika ya untuk untuk beberapa hal di Persib Bandung gitu ya, dan juga tidak boleh menandatangani kontrak dengan tim yang lain gitu ya, kecuali ya setelah 2025, karena kalau menandatangani kontrak dengan tim lain otomatis perjanjian ini batal dan hanya dibayarkan berapa persennya, mungkin begitu yang kita dengar, karena ya sampai sekarang kan Robert dan Albert belum melatih klub manapun gitu ya. Nah ini yang menjadikan menarik teman-teman, karena kenapa? Karena takutnya gitu di tengah jalan pelatih yang baru ini benar gitu ya, Robert dan Albert bisa ditarik lagi, itu perjanjian awalnya katanya gitu. Jadi dipaksa mundur dulu aja nggak apa-apa biar meredam ya kekhawatiran bobotoh katanya teman-teman. Jadi pada saat tahun 2022 ini waktu itu ya tahun 2022 Persib Bandung ada di zona degradasi di posisi ke-17 teman-teman, walaupun baru 3 laga awal gitu. Yang ini ya sudah membuat bobotoh khawatir waktu itu menggeruduk gitu ya. Nah ini juga memang menjadi satu pembelajaran atau pendewasaan dari teman-teman bobotoh. Dari kejadian itu banyak sekali perubahan di manajemen Persib Bandung, dari mulai tiket online, dari mulai ini, dari mulai itu ya, kontrak pelatih pun banyak yang diperbaharui poin-poinnya. Nah ini menjadi pembelajaran baru lah gitu ya teman-teman, tapi tetap kecolongan di era Luis Milla dengan alasan keluarga. Nah ini ya sudahlah, itu mah masalah yang lalu gitu ya. Jadi intinya untuk Robert dan Albert ini sudah mengakhiri tugasnya di Persib Bandung tahun 2025 kemarin, sehingga 2026 ini ya bisa melatih klub manapun yang sudah tidak ada ikatan kontrak lagi dengan Persib Bandung pada saat dipaksa diturunkan di tahun 2022. Nah, untuk gajinya, untuk berapa yang beredar di media sosial saat ini, saya tidak bisa konfirmasi itu benar atau tidak, karena saya sama sekali atau kami tidak tahu itu bisa bocor, kan itu file yang sensitif gitu ya, kok bisa bocor. Tapi kalau memang ada pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan Persib Bandung, betul, tapi nominalnya kami nggak tahu gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan singkat yang mudah dipahami. Mudah-mudahan teman-teman bobotoh yang baru bergabung di channel kami ya bisa mendapatkan satu pandangan, oh ternyata ya kenapa masih mendapat bayaran, karena waktu itu dipaksa diturunkan atau dipaksa mengundurkan diri dengan perjanjian di spesial, ada perjanjian yang spesial lah gitu ya. Turun, tidak boleh menandatangani kontrak dengan klub lain, tapi ya pembayaran kompensasi kita cicil karena keuangan Persib pada saat itu mungkin masih kurang stabil gitu ya teman-teman. Baik, itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai Robert Rene Albert. Nah, selanjutnya sedikit saja ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah menitipkan dari kemarin gitu ya. Mangga. Yang pertama, Kang, izin bertanya, kalau jam kick off jadi diundur nggak ke 20.30 dari 19? Kick off besok maksudnya ACL 2 itu nggak ada pengunduran, tetap di 19.15 waktu Indonesia Barat gitu ya. Untuk ACL 2 tidak ada perubahan, kecuali kalau untuk Liga Domestik atau Super League ya menjadi 20.30. Baik, lalu selanjutnya, salam tim bobotoh Jakarta, Kang Roni. Punten, Ari Persib gaduh atanapi pasang target tuh di ACL 2. Nuhun Kang. Ya, di ACL 2 Persib Bandung dari awal musim sudah menerapkan target lolos fase grup gitu ya, sampai minimal 16 besar. Dan sebetulnya Persib Bandung sudah mencapai target tersebut. Namun diperbaharui di bursa transfer putaran kedua kemarin gitu ya. Melihat situasi dan kondisi Persib Bandung yang oke, manajemen pasang target baru yaitu lolos ke 8 besar. Nah, ini yang menjadi mungkin beban tambahan baru buat Boyan Hodak gitu ya. Tapi ya apapun itu, seorang pelatih mah harus menjalankan ya harapan dari seluruh warga masyarakat Jawa Barat ataupun dari manajemen Persib, kan
yang namanya pelatih juga bekerja untuk company-nya gitu ya, untuk PT PBB. Jadi ya berhasil tidak berhasil, saya pikir itu ada kebijaksanaan dari manajemen lah gitu ya. Karena awal musim itu hanya lolos fase grup dan sampai 16 besar saja. Tapi alhamdulillah target Persib sudah melampaui gitu ya, sudah sama dengan standar awal musim. Tinggal kita siapkan mental saja teman-teman, besok menangis karena terharu gagal atau menangis karena terharu lolos ke 8 besar ya. Lalu selanjutnya, Kang, Ari kamari teh janten teu bobotoh guruduk ka GBLA nah sepi. Jadi teman-teman ada mungkin apa ya, bukan sesuai yang teman-teman harapkan gitu ya, dengan geruduk nyanyi kayak waktu di Sidolik atau sebelumnya di GBLA, bukan begitu kan. Kemarin juga udah dijelasin bahwa banner atau spanduk atau mau flare juga nggak apa-apa sebetulnya kemarin tuh, cuma ya buat demi keselamatan mah jangan gitu ya. Kemarin juga banyak teman-teman yang membawa ya apa ya, banner gitu, bahkan yang minta tanda tangan ke pemain dan lain sebagainya, karena kan Persib juga masih latihan tertutup gitu ya, jadi kemungkinan tidak bisa menemui bobotoh. Tapi kemarin banyak yang datang ke GBLA, hanya saja memang tidak menggeruduk secara harfiah. Ini juga menurut ya Kang Adit, ya boleh kita teror katanya Ratchaburi FC ini, baik dari media sosialnya setelah datang ke Bandung juga katanya gitu ya, diteror saja, tapi masih dalam normal saja, tidak yang macam-macam gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Ari Ratchaburi tos latihan geuning Kang di Bandung. Ratchaburi FC mah atas dari sekarang teh hari apa, Selasa, dari hari Minggu juga udah di Bandung. Kemarin aja udah latihan di spot Jabar Acar Manik gitu ya. Jadi ya sudah ada di Bandung, sudah latihan juga, dan sekarang official training gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir dulu ya teman-teman, punten masih belum fit ini teh. Ari Maklok jeung Beckham tiasa main tekang. Terus Julio teh cedera naon. Maklok masih belum bisa bermain, sepertinya paling cepat menghadapi Persita Tangerang atau menghadapi Madura United di Super League. Tapi kalau Beckham insya Allah sudah bisa bermain katanya, dan ya sepertinya akan menjadi kapten juga, walaupun banyak teman-teman bobotoh yang mengharapkan Barba katanya ya kembali kapten, tapi Boyan tetap menghargai pemain yang memang sudah ada lama di Persib Bandung ya. Lalu juga kalau Julio ini cedera katanya hamstring, jadi paling cepat Julio Cesar ini bermain menghadapi Madura United di Super League gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan dan informasi baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.